Nama saya Ben-Hur Irfan Musaniki. Saya akan mempresentasikan bab 2 yang berjudul aspek hukum. Yang pertama ada pendahuluan. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, harus paham mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Dan berikutnya ada tujuan. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan, apakah bisnis yang dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan suatu wilayah. Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Secara spesifik, aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk yang pertama menganalisis legalitas usaha, yang kedua menganalisis ketetapan bentuk dalam hukum dan ide bisnis yang dilaksanakan. Yang berikutnya menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Yang berikutnya menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibayar dengan pinjaman. Yang berikutnya, hal yang perlu dipahami. Sebelum melakukan penyusunan desain studi kelayakan aspek hukum, kita perlu memperhatikan jenis-jenis badan usaha, prosedur mendirikan berbagai bentuk usaha, dan dokumen yang perlu untuk mengajukan perizinan usaha dan izin lokasi perlu dipahami terlebih dahulu. Untuk sumber data, di sini ada dua sumber data. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Yang data primer berupa data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi berkaitan dengan ide bisnis yang dilaksanakan. Data pandangan hukum dari konsultan hukum dipandang mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipenuhi dari bisnis yang akan dilaksanakan. Yang berikutnya ada data sekunder, berupa data literatur tentang hukum bisnis, peraturan perundang-undangan pendiri usaha, dokumen-dokumen hukum, dan persyaratan untuk memperoleh perizinan atau izin usaha dengan izin lokasi. Yang berikutnya ada responden dan narasumber. Untuk menggali data yang berkaitan dengan aspek hukum, pengumpulan data dapat dilakukan terhadap pihak-pihak berikut. Yang pertama, masyarakat sekitar lokasi untuk memperoleh data tentang tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar lokasi tempat usaha akan dilaksanakan. Yang berikut, praktisi hukum untuk mengetahui pandangan praktisi hukum tentang ide bisnis yang akan dijalankan. Yang berikutnya, bagian hukum pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang berikutnya, kantor pelayanan perizinan dan investasi atau KPPI atau kantor penanaman modal atau KPM daerah yang bersangkutan untuk mengetahui perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha di daerah yang bersangkutan. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data untuk analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, wawancara. Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar, pihak kelurahan atau desa, konsultan hukum,
pihak Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi atau KPPI daerah setempat. Yang berikut, perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, studi dokumentasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan perizinan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha dan kelengkapan jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis aspek hukum studi kelayakan bisnis. Di sini ada dua. Yang pertama, pedoman wawancara. Yang kedua, checklist kelengkapan dokumen. Yang berikutnya di sini ada analisis data. Analisis data yang digunakan dalam aspek hukum ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan secara kuantitatif antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kemampuan pelaku bisnis dalam memenuhi ketentuan tersebut. Persyaratan perizinan dan kemampuan untuk memenuhi jaminan-jaminan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Yang berikutnya di sini ada kesimpulan. Kriteria kelayakan yang digunakan dalam menguji kelayakan aspek hukum adalah jika ide bisnis mampu memenuhi ketentuan hukum, persyaratan perizinan, dan jaminan yang diperlukan jika bisnis dibiayai dengan pinjaman, maka bisnis tersebut dinyatakan layak. Sebaliknya, jika ide bisnis tidak mampu memenuhi ketentuan yang ada, maka dinyatakan tidak layak. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.